Selamat pagi. Jadi pagi hari ini saya akan melanjutkan tentang budidaya ikan lele. Jadi di ember ini sudah ada pompa air yang kita harus bersihkan karena banyak kotoran yang masuk ke sini. Jadi harus kita bersihkan supaya pompanya bisa berjalan normal. Ya, jadi berjalan normal. Kemudian yang di bawahnya ini kita rendam nih, kita rendam di ember ini, kita cuci supaya juga lihat airnya juga keruh itu, jadi supaya bersih airnya. Jadi ini setelah kita gunakan. Nah ini baunya memang kurang bagus ya, amis baunya. Nah inilah yang harus kita bersihkan kembali. Oke, itu ya sementara. Nanti kita lanjutkan lagi, kita cuci dulu. Oke, air yang keruh itu kita bisa gunakan untuk menyiram ikan, jadi menyiram tanaman maksud saya, supaya tanaman itu bisa mendapatkan juga di samping air juga mendapatkan nutrisi atau unsur hara. Baik, sekarang kita buka ini. Jadi saya berikan beberapa tanaman. Ini adalah tanaman azolla, tanaman air. Nah, mari kita buka. Apakah masih ada kematian? Jadi kalau ada kematian ikan lele, berarti harus kita bersihkan lagi. Tapi kangkung ini sudah bagus, sudah tumbuh nih daunnya. Nanti juga saya akan tunjukkan beberapa sudah tumbuh tunas baru dari ini kangkung ini. Nah, kemudian coba kita buka. Nah, ini. Jadi kondisinya kita bisa lihat seperti itu. Jadi ada beberapa ikan masih mati, 3 itu. Jadi kita akan ambil ikannya. Jadi ikan lele ini termasuk ikan kanibal ya. Berarti kita, nah ini ada 4 ini mati nih. Kita bisa lihat mati nih, 4 biji. Oke. Nah kemudian ini akan kita pisahkan ya, kita pisahkan. Kemudian pagi hari ini kita akan berikan makanan. Ini makanannya namanya makanan min 3. Jadi kecil ukurannya, ini ukurannya kecil. Oke, kita lakukan. Tuh. Jadi nggak usah terlalu banyak. Nah kita berikan secukupnya saja. Sampai airnya, ini makanannya sudah tidak dimakan lagi. Nah kita bisa lihat masih dimakan itu misalnya seperti itu dimakan. Jadi min 3 ini kayak protein, jadi lele cepat besar. Oke, kita lanjutkan tuh. Jadi kalau yang sistemnya topi tadi dengan tutup itu enaknya bisa diangkat, dan saat pemberian makanan kita bisa buka embernya. Nah, masih kurang nih, berarti dia masih mencari. Tuh. Jadi tidak boleh terlalu banyak. Kita lihat dulu, kita perhatikan masih ada sisa, tidak berarti harus kita tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi. Tuh, kita tambahkan. Nah, masih kurang berarti kita tambahkan lagi. Ini cepat besar ya, kemarin baru belinya 8 cm. Dan kita bisa lihat ini. Dia masih ini. Nah, kita tambahkan terus sampai itunya habis dia makan. Oke, kita lihat, kita perhatikan. Terus masih
Ya kita perhatikan tuh masih dimakan. Jadi lele yang besar itu memang harusnya disortir ya, dipisahkan gitu. Tapi ini kita coba tidak disortir gitu. Saya pikir mati ya, ternyata tidak. Oke, itu kita perhatikan. Nah ini sudah cukup nih, sudah tidak ini lagi. Tuh sudah tidak seperti tadi di awal. Nah itu udah selesai itu. Ya kita lihat itu sudah ngambang. Lelenya juga sudah tidak mengambil lagi. Nah ini cukup nih, berarti makanannya sudah cukup. Oke, sudah ya, kita hentikan dulu. Oke, ini sudah habis ya, kita perhatikan sudah habis. Nah sekarang kita akan coba ambil akar-akar yang ada, karena kita berikan tanaman air dan akar-akar ini akan mengganggu pompa yang akan mengambil airnya. Ini anunya apa namanya, jala ikan. Oke, kita ambil. Nah ini ada beberapa ikan yang mati nih di bawah. Nah ini yang hidup. Nah ini mengendap di bawah, ini menjadi sumber penyakit ini. Nah ini yang putih-putih. Nah, jadi harus kita ambil, kita saring. Nah, ini ada beberapa ikan yang mati juga, yang hidup. Nah, ini kotorannya nih, jadi supaya meringankan pompa. Tuh, ini mati tuh, perhatikan. Ini karena airnya kurang bagus. Terus sampai kita dapatkan apa namanya, jadi banyak yang mati nih di bawahnya tuh. Terus ya kita saring, kita ambil kotoran-kotoran yang padat. Nah sudah habis kelihatannya. Nah udah cukup tuh. Nah itu kotorannya ya, numpuk ini. Itu kotorannya di bawah mengendap. Ini kotorannya. Oke udah ya, sekarang kita sudahi dulu. Kita lanjutkan lagi nanti. Jadi kita perhatikan nih ada makanan nih yang nggak habis nih. Nah ini yang akan menjadi racun nih bagi apa namanya, bagi lele, ya, bagi lele seperti itu. Oke, sisa makanan sebaiknya kita angkat saja. Tadi kan sudah kita berikan. Nah ini makanan yang berlebih, inilah yang berbahaya ini. Sebenarnya kalau tanamannya sudah bagus sih nggak apa-apa. Di tanamannya belum bagus, jadi harus kita angkat saja. Ini pakai saringan yang ukurannya seperti ini sampai bersih. Nah, sampai bersih sudah. Tuh. Jadi inilah yang menyebabkan ikan mati keracunan itu. Oke, ini udah bersih. Nah ini kita dapatkan nih. Tuh ya. Nah sekarang kita saring kembali.
Nah ini kita prosesnya, kita lihat nanti. Oke, ini sudah kita pasang, ini kendinya, kemudian ini saringan akuarium. Kita pasang. Ini udah bersih ya, putih nih, udah kita cuci. Ini juga sama, ini di saringan utama. Kita letakkan gini saja. Nah ini yang bersih di atas. Nah gini, dia akan menyaring kotoran ini. Nah ini kemudian yang hitam. Sini ini pembantu, saringan pembantu sebenarnya ini. Ini seperti ini. Nah kalau sudah ini di sini bisa kita bantu juga pakai ini saringan ini seperti ini, jadi dia akan berlapis nih nyaringnya. Oke, kita hidupkan nanti. Baik, kita hidupkan. Ini setelah kita tadi pagi kita servis, tadi ya kita bersihkan, jadi pancurannya kenceng nih gitu. Nah kita perhatikan ini terus lagi gitu. Nah ini kita bisa lihat coklat ini, jadi artinya inilah yang menyebabkan ikan lele tadi pada mati. Nah, ini kita saringannya. Oke, nanti kita lihat ya 1 jam setelah ini. Nah ya, 1 jam setelah ini kita biarkan selama 1 jam supaya air kolam yang di dalam itu bisa bersih kembali. Baik, jadi saya ingin tunjukkan keberhasilan kangkung ini ditunjukkan oleh munculnya tunas baru yang di ember ya. Nah ini adalah tunas, ini tunas baru, ini artinya kangkung sudah tumbuh ini. Nah kemudian untuk tinggi muka air sebaiknya jangan melebihi batang kangkung, karena dia akan menyebabkan kangkungnya menjadi busuk. Nah kita bisa lihat sudah tumbuh nih tunasnya ini. Ini artinya penggenangan sudah cukup bagus. Jadi ini hal-hal yang mungkin bisa nanti bermanfaat, silahkan dicoba, karena memang kadang-kadang untuk kita harus detail. Informasi yang global kadang-kadang juga kita akan kesulitan nanti dalam membudidayakan ikan di ember ini. Jadi air yang jernih itu juga kita harus lakukan, kemudian tanaman kangkung juga harus kita lakukan dengan pas supaya dia bisa tumbuh seperti ini. Sudah tumbuh nih, tunas-tunas ini menunjukkan kangkung sudah mulai hidup. Oke, itu menyampaikan ya, terima kasih, sampai ketemu lagi di konten berikutnya.